Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Wahai pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul 'azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu kullu 'amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yakhuf wa la yaskhab wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im walladhi nafsi Muhammadi biyadihi la qulufu fammi sha'imi atyabu min rihil miski lis-sha'imi farhatani fa idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Rawahul Bukhari. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berjumpa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Sebagaimana bulan ini juga menjadi salah satu di antara dari rukun Islam. Kita ingat hadis Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsah. Ya, bunyal Islamu ala khamsah. Al-awwal syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ats-tsani iqamatus shalah. Wa tsalits ita'uz zakah. Wa rabi' hajjul baiti. Wal khamis saumu Ramadan. Jadi ibadah Ramadan itu adalah implementasi kita untuk membuktikan bahwasanya kita benar-benar umat muslim yang mengimani keimanan kita, yang berislam dengan Islam yang kafah. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, banyak sekali keuntungan daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulai diwajibkan untuk berpuasa sejak dari bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Dari karena itu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah berpuasa selama hidupnya selama 9 tahun. Mungkin jika kita bandingkan dengan diri kita, jumlah puasa Nabi Muhammad lebih sedikit. Padahal beliau adalah Rasulullah SAW. Karena ibadah puasa baru diwajibkan ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Alangkah baiknya kita menjadi umatnya, dapat berpuasa mungkin hingga 70 tahun. Berapa usia Anda sekarang? Usia Anda mungkin 20 tahun atau 10 tahun,
atau 30 tahun. Atau mungkin ada yang menonton video ini berusia 80 tahun. Maka Anda minimal sudah berpuasa sebanyak 50 kali di dalam hidup Anda. Karena berpuasa wajib 1 bulan selama setiap tahun. Jumlah ini tentu fantastis ya jika kita bandingkan diri kita sendiri dengan Rasulullah. Tapi apa bedanya kita dengan Rasulullah? Bedanya adalah Rasulullah adalah hamba Allah, kekasih Allah. Nah, yang menjadikan kita bisa menjadi umat yang Masya Allah, bahkan Rasulullah menyebutkan nama kita ketika beliau akan wafat adalah puasa merupakan ibadah yang akan dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Kenapa? Karena sekali lagi Allah menekankan ilas shaima ilas syiyama fa innahu li. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Dalam sebuah hadis disebutkan kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu akan diberikan pahala sebanyak 10 kali lipat. Ila sab'imi'atin di'fin. Sampai 700 kali lipat. Masya Allah ya. Setiap kebaikan. Ila siyama, kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa otomatis, hadirin wal hadirat, pahalanya akan lebih banyak, bahkan berlipat lebih banyak dibandingkan 700 kali lipat. Masya Allah. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis juga disebutkan wa man kana shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Allah, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban. Wahtisaban artinya adalah dengan iman dan juga dengan tekad yang kuat, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Ya, there is no limit here. Tidak ada batasannya karena Allah menegaskan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bisa saja Allah mengampuni seluruh dosa kita dari kita lahir. Ya, hadirin wal hadirat, banyak sekali keutamaan dari berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Ya, untuk bulan Ramadan sendiri kita ketahui bahwasanya kita tidak hanya menahan lapar, ya, tidak hanya menahan haus. Kita mengontrol diri kita, hawa nafsu, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Yusuf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, Allah mengatakan bahwasanya hawa nafsu itu akan menundukkan kita. Hawa nafsu akan terus membujuk kita dengan keburukan. Maka butuh yang namanya imsak, ya, artinya adalah menahan. Kita belajar mendidik jiwa kita untuk menjadi jiwa yang lebih mutmainnah, lebih tenang dengan asyam, dengan berpuasa. Selain berpuasa di bulan Ramadan juga kita harus menjalankan ibadah-ibadah yang lain agar menjadikan ibadah puasa kita berkah, ya, berkah dan mencapai pahala tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah itu? Yang pertama, Anda tentunya akan berpuasa. Yang kedua, kita bisa laksanakan yang namanya bersedekah. Kenapa bersedekah itu penting? Karena afdolus sodakoti sodakotun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Mungkin kita banyak bersedekah di luar bulan Ramadan, tapi semarak untuk melaksanakan bulan Ramadan itu harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena jelas Rasulullah mengatakan afdolu, ya, isim tafdil artinya adalah sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya, maksudnya tidak berarti sedekah di bulan Ramadan itu tidak baik, tapi pahala yang akan didapatkan ketika kita mengeluarkan harta kita, ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat. Kenapa? Karena kita mengeluarkan sedekah pada saat kita berpuasa. Masya Allah, banyak sekali kebaikan di dalamnya. Selain itu, kita juga bisa melaksanakan yang namanya mencari malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah juga menyebutkan,
taharroru, ya, taharroru. Taharroru ini adalah bentuk dari fi'il amar yang sangat persuasif. Allah memerintahkan kita, tentunya Rasulullah menyemangati kita untuk mencari yang namanya Lailatul Qadri. Ya, taharroru Lailatul Qadri fil ishril awakhir, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada malam itu jika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka kita akan dianggap sudah beribadah selama 83 tahun. Insya Allah banyak sekali ya pahalanya. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak sampai usianya 83 tahun. Mungkin kita juga tidak sampai usianya 83 tahun ya. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama durasi kita untuk hidup di dunia ini. Tapi dengan mendapatkan beribadah selama 10 hari bulan Ramadan yang terakhir, kita bisa berkemungkinan besar mendapatkan Lailatul Qadar, dan pahala yang akan kita dapatkan akan dilipatkan sebanyak setara dengan 83 tahun. Hadirin wal hadirat. Mungkin kita menganggap bahwasanya kita belum pantas untuk bersemangat di bulan Ramadan karena 11 bulan kita sudah banyak melakukan dosa. Padahal kita harus percaya diri bahwasanya 1 bulan ini kita memasuki bulan yang berkah dan penuh ampunan. Ya, berkah dan penuh ampunan dan banyak pahalanya, sehingga sudah seharusnya kita tidak hanya percaya diri, namun kita harus percaya pada tekad kuat. Ya, kita harus memohon ampunan kepada Allah dan melakukan banyak kebaikan sehingga Allah dapat mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Salah satu keberkahan yaitu turunnya Al-Quran. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Imam Baihaqi mengatakan turunnya pada malam ke-24 bulan Ramadan. Tidak hanya Al-Quran, bahkan Injil pun juga turun pada bulan Ramadan. Kemudian kitab Taurat juga turun pada bulan Ramadan. Masya Allah, ada 3 kitab yang diturunkan pada bulan Ramadan. Masihkah kita ragu untuk memaksimalkan bulan Ramadan? Tentu jawabannya adalah tidak. Semoga nasihat-nasihat ini akan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua, dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan juga dengan semangat. Bulan Ramadan tentunya tidak bisa kita pastikan dapat kita temui tahun depan atau tahun berikutnya. Kita tidak bisa memastikan hal itu karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya nyawa kita tidak ada yang tahu usianya berapa. Ya, mari kita jalankan Ramadan ini dengan semangat bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir kita. Bukan berarti kita pesimis, tapi ini adalah jalan agar kita menjadi lebih produktif. Ya, lebih produktif untuk berpuasa yang baik, karena puasa sesungguhnya adalah sesuatu yang memang berat. Puasa memang sesuatu yang sangat berat, tapi umat-umat terdahulu bahkan sudah membuktikan dengan cara mereka juga menjalankan puasa. Kita kenal ada yang namanya puasa Nabi Daud. Artinya umat Nabi Daud juga menjalankan puasa Nabi Daud. Nabi Daud pun sanggup menjalankan puasa Nabi Daud. Nah, kita diberikan challenge ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Ya, dan seluruh pahalanya akan dilipat gandakan dengan penilaian Allah tanpa batas. Luar biasa. Maka dengan itu dari saya sendiri dan kita semua, mari kita ajak diri kita untuk lebih fokus dalam beribadah. Jangan lupa untuk qiyamut tarawih juga. Qiyamut tarawih adalah salah satu qiyamul lail yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan selama bulan Ramadan. Berapapun rakaatnya, yang penting adalah kita tidak tidur ketika malam Ramadan. Kita hiasi malam kita dengan sholat tarawih. Jangan lupa juga untuk membaca Al-Quran. Karena sebaik-baiknya bacaan Al-Quran tentu di bulan Ramadan, dan sebaik-baiknya pembacaan Al-Quran adalah bacaan Al-Quran yang ikhlas. Ya teman-teman, ikhlas itu sangat penting dalam hidup kita. Semoga Ramadan ini juga melatih keikhlasan kita, menjadikan hawa nafsu kita menjadi jiwa kita, menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, balighna Ramadan.
Ya, Rasulullah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Semoga kita dapat memaksimalkan Ramadan tahun ini dan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.